Fala yajuzu lil insan ayyabqa jahilan fi umuriddin. Maka tidak dibolehkan bagi manusia ayyabqa jahilan fi umuriddin, untuk membiarkan dirinya bodoh dalam perkara-perkara agama. Jadi tidak boleh seseorang membiarkan dirinya bodoh, tidak faham tentang perkara-perkara agama. Bal yajibu alaihi ta'allumu ma la yastaqimu dinuhu illa bih. Bahkan wajib atasnya untuk mempelajari apa-apa yang agamanya tidak bisa lurus kecuali dengannya. Jadi dia harus mempelajari apa-apa yang agama seseorang tidak bisa lurus kecuali dengannya. Artinya perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya, maka itu harus dia pelajari. Kalau Allah mewajibkan kita untuk salat, maka wajib untuk kita mempelajari fiqhus salat. Dan salat itu tidak sah kecuali dengan taharah, maka kita wajib untuk mempelajari taharah. Makanya dalam kitab-kitab fikih, kebanyakan kitab-kitab fikih itu diawali dengan kitab at-taharah. Kitab at-taharah. Kenapa? Karena salat itu tidak sah kecuali dengan taharah. Ketika menjelang masuknya bulan Ramadan dan dia tidak faham tentang fiqhus siyam, fikih puasa, maka dia wajib untuk mempelajari fikih puasa. Ketika dia sudah mampu dan hendak melaksanakan ibadah haji, maka pada waktu itu wajib bagi dia untuk mempelajari manasikul hajj, manasik haji, bagaimana cara berhaji sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib untuk mempelajarinya. Demikian hal-hal yang lainnya yang wajib atasnya, maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Karena kalau dia tidak faham pelaksanaan dari apa-apa yang Allah wajibkan atasnya, maka tidak akan sempurna agamanya. Tidak akan sempurna agamanya. Kalau solatnya asal-asalan, maka tidak akan sempurna solatnya, agamanya. Bahkan boleh jadi solatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu harus tegak di atas dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu harus kita pelajari. Jadi kata beliau, bal yajibu alaihi ta'allumu ma la yastaqimu dinuhu illa bih. Bahkan wajib atasnya untuk mempelajari apa yang agamanya tidak akan lurus kecuali dengannya. Lianna tarka hadha ta'allum yu'addu kabirah minal kabair. Karena meninggalkan mempelajari hal-hal ini, hal-hal yang dengannya agamanya bisa lurus, yu'addu kabiratan minal kabair, maka dia dianggap yu'addu kabiratun minal kabair, dia dianggap dosa besar, salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Jadi orang yang tidak mau belajar agama, membiarkan dirinya jahil tentang perkara agama, maka ini telah membiarkan dirinya, maka dia telah terjatuh di dalam dosa besar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena mempelajari agama itu mempelajari hal-hal yang agama kita tidak bisa lurus kecuali dengannya, itu adalah sebuah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai pada batas kekafiran. Artinya bisa dia kufur karena sebab itu. Bisa kufur karena sebab tidak mau belajar, berpaling dari mempelajari agama Allah. Makanya di antara pembatal Islam, pembatal Islam yang ke-10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Nawaqidul Iman adalah al-i'radu
an dinillahi subhanahu wa ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Bahwa di antara pembatal Islam berpaling dari mempelajari, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-i'radu an dinillah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu, dengan tidak mempelajarinya, wa la ya'malu bih, dan dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mempelajari dan dia tidak mengamalkannya. Maka ini bisa menyebabkan seorang kufur, dimasukkan sebagai pembatal keimanan, pembatal Islam jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, ya, disebutkan sifatnya orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, amma unziru mu'ridun, ya, terhadap apa-apa yang mereka diingatkan darinya mereka berpaling dari peringatan Allah. Dan orang yang tidak mau belajar ini berarti dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus belajar jamaah dimuliakan oleh Allah. Dalam sehari harus ada waktu kita yang kita sisihkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perhatian, peduli kita tentang ilmu ini. Kalau kita tidak peduli, maka kita telah terjatuh dalam kabair. Ya, jadi ingat, yang wajib itu bukan menjadi, ya, orang yang, ya, menjadi ulama, tidak. Bukan menjadi ulama, ya, tapi bagaimana kita belajar. Ada orang yang barangkali sudah belajar tapi tetap tidak paham. Ya, kalau dia sudah belajar, ya, maka dia sudah ma'zur. Maka dia sudah ada uzur. Ya Allah, saya sudah belajar tapi ya otak saya memang ini tidak bisa sampai. Maka dia ma'zur, sudah dimaafkan, sudah melakukan kewajibannya. Ya. Adapun orang yang mampu, dia cerdas, dia pintar, tapi tidak menyisihkan waktu untuk belajar agama Allah, maka ini yang tidak dimaafkan. Membiarkan dirinya jahil, membiarkan diri bodoh, ya, tidak mau tahu. Tayyib. Pada bab ini jamaah dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat satu ayat dan sebuah hadis. Ya, dua buah hadis, ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang 179. Allah berfirman, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Wa laqad zara'na, dan sungguh kami memenuhi untuk jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakannya dari jin dan manusia. Kebanyakannya dari jin dan manusia. Jadi Allah penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia. Ya. Kenapa mereka bisa masuk neraka jahannam? Jamaah dimuliakan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka punya hati, akan tetapi mereka tidak berusaha untuk memahami dengan hati itu ayat-ayat Allah, agama Allah. Ya. Dia tidak berusaha memahami. Dia punya hati. Allah kasih kita hati untuk apa? Untuk kita fahami agama ini, jamaah dimuliakan oleh Allah. Untuk kita kenali agama ini. Ya. Setelah kita faham agama kita, insyaallah amal kita itu bisa lurus. Amalan kita bisa benar. Amal kita bisa benar dengan pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak faham, maka kita tidak akan bisa mengamalkan agama ini dengan benar. Bahkan boleh jadi sesuatu yang bukan bagian dari agama kita anggap bagian dari agama. Lalu kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya padahal bukan bagian dari agama. Ya. Dan boleh jadi ada sesuatu yang merupakan bagian dari agama, bahkan perkara yang sangat penting dalam agama kita abaikan karena kita anggap itu bukan bagian dari agama. Ya, sebabnya apa? Ya, karena kebodohan, karena tidak faham, tidak menggunakan hatinya untuk berusaha memahami, ya, ayat-ayat Allah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam lanjutannya walahum a'yunun la yubsiruna biha,
walahum adhanun la yasma'una biha. Ya, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa dikatakan lebih sesat? Karena binatang ternak itu tidak dibebani untuk belajar, tidak dibebani untuk mengamalkan agama ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tugas dia, fungsi dia ada di dunia ini adalah untuk memberi manfaat kepada manusia. Dipotong kita makan dagingnya, bersenang-senang dengannya. Itu fungsinya binatang ternak. Dia tidak memiliki beban untuk belajar, tidak memiliki beban untuk mengamalkan agama, tidak. Adapun manusia, jin, mereka punya kewajiban untuk mengamalkan agama ini. Maka dia harus belajar supaya dia tahu mana yang merupakan bagian dari agama, dan dia juga akan tahu bagaimana cara mengamalkan sesuatu yang merupakan bagian dari agama itu. Ya, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi binatang tidak dibebani, sementara manusia dibebani. Nah, kalau manusia sama seperti binatang, maka dia lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan Ali bin Abbas wa Muawiyah wa ghairihima, dan dari Abdullah bin Abbas, wa an Muawiyah, dan dari Abdullah bin Abbas dan dari Muawiyah, wa ghairihima, dan selain keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya dengan sesuatu, maka Allah jadikan dia faham ya dengan agama ini. Allah jadikan dia faham, mengerti agama ini. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan wa amma haditsu Ibni Abbasin wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, ya, adapun hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Muawiyah, fahuwa hadisun azim, maka dia adalah hadis yang agung. Faqad zakara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alamatal khair, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis tersebut tanda-tanda kebaikan. Au alamata iradatillahi al-khairah lil 'abdi, atau tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Wa hadhil alamah, dan alamat ini, tanda-tanda ini adalah at-tafaqquh fid din. Ya, yaitu memahami agama Allah, berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam proses belajar, menuntut ilmu, ya, atau ketika kita membaca buku-buku agama, mendengarkan ya ceramah-ceramah agama, maka ya perbuatan ini tanda bahwa Allah inginkan kita kebaikan. Ya, pertanda bahwa Allah menginginkan kita kebaikan. Ya, karena tidak ada kebaikan jemaah dimuliakan oleh Allah bagi orang yang tidak faham agama. Bagi orang yang tidak memahami agama Allah, itu tidak ada kebaikan padanya. Ya, atau bisa kita katakan tanda bahwa Allah tidak menginginkan untuknya kebaikan. Ini mafhum mukhalafahnya. Ya, pemahaman terbalik dari hadis ini, ya, bahwa siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya, Allah tidak akan fahamkan dia kepada agama. Kemudian apa makna al-fiqhu itu? Ya, beliau mengatakan wal fiqhu fil lughah, fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu. Ya, faham, pemahaman. Wa ammal fiqhu fil istilah, adapun fikih, faham secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah min al-kitab was sunnah. Bahwa ini maksud dengan fikih, faham itu adalah memahami hukum-hukum syar'i. Jadi faham hukum-hukum syar'i. Dia tahu hukum syar'i, ini hukumnya ini hukumnya ini, hukumnya ini. Tapi fahamnya di sini bukan dengan hawa nafsu, bukan karena hasil fikirannya,
hasil imajinasinya. Oh, menurut saya ini haram, oh ini mubah. Tidak, bukan itu. Tapi min adillatiha at-tafsiliyah, itu dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi dia faham hukum-hukum syar'i dari mana? Dari dalilnya. Apa dalilnya? Alkitab was sunnah, itu Al-Quran dan sunnah. Itu dalilnya. Ya, jadi dari Alkitab dan sunnah dia faham, oh ini hukumnya haram. Dari kitab dan sunnah dia faham ini hukumnya wajib. Ingat jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, tidak semua orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis itu bisa merinci hukum-hukum agama. Ya, mungkin dia tahu dalilnya bahwa itu dilarang, tapi apakah larangan ini bermakna haram atau dia bermakna makruh? Ya, maka di sini perlu pemahaman di sini. Ketika dia mengetahui ada perintah di dalam Al-Quran, ada perintah di dalam hadis, dia tahunya ini perintah disyariatkan. Tapi apa hukumnya wajib atau sunnah? Di sini membutuhkan fikih. Ya, dia harus merinci fikihnya di sini. Ya, karena tidak semua perintah itu bermakna wajib. Ada perintah yang maknanya ya apa? Sunnah. Ya. Ada perintah juga yang maknanya mubah. Iya, ada tidak perintah yang hukumnya yang ternyata maknanya adalah mubah, boleh. Ya, ada hukum, ada dalilnya. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya apabila istrimu sudah berhenti haid, maka datangilah. Jadi ada perintah untuk mendatangi istri ketika haid. Apakah mendatangi istri itu wajib? Pas dia selesai haid? Tidak wajib, tidak juga sunnah, tapi punya mubah, silakan. Artinya kau sudah boleh, ya, sudah boleh bagimu mendatangi istri kalau dia sudah suci. Tidak wajib, ya. Jangan difahami, wah ini adalah perintah Allah, ya. Jadi dia jaga terus, kalau istrinya sudah suci, langsung, ya. Karena hukumnya wajib katanya, hukum asal perintah wajib, ya. Hukum asal perintah wajib. Tidak, ini hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Ya, kalau anda mau silakan, kalau anda mau ya tidak apa-apa. Jelas sudah boleh. Sebelumnya tadi dilarang, sini boleh. Ya, jadi dari Al-Quran dan Sunnah dia faham, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa tahu. Oh, perintah ini hukumnya wajib. Oh, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya haram. Larangan ini haram. Ini hukumnya makruh. Ya, dan seterusnya jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bisa faham ya yang seperti ini, ya setelah kita tahu dalilnya, maka ini luar biasa. Ya, itulah al-fiqhu, ya. Kalau kita faham, maka itulah al-fiqhu yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, tapi untuk sampai pada derajat itu tadi, itu harus kita melewati jenjang-jenjang, ya. Jenjang-jenjang. Kalau kita mau langsung belajar naik di atas, kita akan pusing. Tapi kalau kita jalani secara bertahap, maka insyaallah itu tidak susah, ya. Tidak susah, tidak memberatkan, ya, bahkan akan menjadi sebuah kenikmatan, ya, kelezatan. Ya, sebagaimana kata ulama kita, natamatta, ya, kita bersenang-senang, berlezat-lezat, ya, dengan apa? Dengan ya bahasa Arab, dengan usul fikih, ya, dengan ya apa? Riwayat-riwayat hadis, ya, riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, wa fi hadis Al-Barra ibn Azib, dan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal murtabah, bahwa orang yang ragu itu, orang yang selalu syak, ya, huwa alladhi yaqulu idza sa'alahu al-malakan. Adapun orang yang ragu itu adalah orang yang berkata apabila dua malaikat bertanya kepadanya. Siapa dimaksud dua malaikat di sini? Ya, malaikat Munkar dan An-Nakir. Ya, maksud di dalam kubur. Ya, di dalam kubur. Ya, jadi adapun orang yang ragu-ragu, orang yang ragu adalah orang yang tidak paham agamanya, tidak mengerti agamanya.
Ya, sehingga apa? Dia ikut-ikutan saja. Dia ikut-ikutan. Ya, si fulan melakukan seperti ini, dia lakukan seperti itu. Orang ini melakukan seperti ini, dia lakukan seperti itu. Yang jelas menurutnya baik, ya, menurut saya itu baik, maka dia ikuti. Jadi semua yang dianggap baik dia ikuti. Menurut dia, bukan menurut dalil, ya. Karena zaman dimuliakan oleh Allah, yang baik itu, ya, yang baik itu standarnya adalah dalil Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh menggunakan perasaan atau menggunakan akal, tidak boleh. Ya, karena kadang ada menurut perasaan kita baik, ternyata itu adalah sebuah keburukan. Ya. Contohnya, ya, ada orang yang melakukan penyimpangan agama. Ya, kira-kira menurut, ya, perasaan kita diamkan saja supaya kita bisa tetap baik sama dia. Ya. Kamu menurut perasaan kita biarkan supaya kita bisa terus tetap, ya, berukhuwah dengan dia, berteman dengan, berkawan dengan dia. Kalau kita tegur dia, kita ingatkan dia, bisa-bisa dia benci kita dan dia pun meninggalkan kita. Ya, barangkali ada orang yang perasaannya seperti itu, ya, sehingga itu yang dia jalankan, sehingga dia tidak mau mengingatkan orang, menasihati orang. Ya, karena apa? Karena kalau dia ingkar mungkar, maka bisa, ya, ukhuwahnya hancur, ukhuwahnya rusak. Ya, ada orang yang barangkali perasaannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalil ini perintahkan kita untuk ingkar mungkar. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Dan orang yang punya ilmu itu wajib menyampaikan, ya, kemungkaran, mengingatkan manusia dengan kemungkaran dengan lisannya. Walaupun nanti resikonya orang itu benci sama kita, tidak mau lagi datang ke rumah kita, tidak mau lagi senyum sama kita, ya itu resiko. Ya, kita harus berani menanggung resiko-resiko seperti itu demi untuk menegakkan agama Allah, ya, dengan ingkar mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan ternyata kalau kita mau lihat, ya, ingkar mungkar itu ternyata baik, zaman dimuliakan oleh Allah. Bahkan manfaatnya bukan hanya untuk yang memberi peringatan dan bukan hanya diingatkan, tapi untuk semua orang. Ya. Karena orang yang melakukan maksiat itu dia ibarat apa? Ibarat orang yang membocor perahu. Jadi kita ini ibarat orang yang di atas perahu semua. Orang-orang yang bermaksiat itu orang yang membocor perahu. Dia membocor perahu supaya bisa ambil air. Jadi dia tidak mau repot-repot naik, nimba air di laut, tidak mau repot-repot. Di bawah saya kita bor sekalian supaya air naik, ya. Ya karena kebodohannya. Karena bodoh dia, ya pikirannya seperti itu. Kita bor saya di sini supaya kita tidak perlu repot di atas ambil air sini saja. Jadi kan air di bawah ini. Ya, padahal dia tidak sadar kalau dia bocor kapal itu, maka semua akan tenggelam. Maka orang yang melakukan ingkar mungkar zaman dimuliakan oleh, inilah orang yang menyelamatkan umat. Ya, menyelamatkan umat dari bahaya, dari musibah yang menimpa, yang akan menimpa itu karena sebab ada orang-orang yang melakukan ingkar mungkar. Ya. Makanya orang melakukan ingkar mungkar itu harus bersyukur, ya. Alhamdulillah masih ada orang yang mengingatkan dari riba. Ya, alhamdulillah masih ada orang yang mengingatkan dari perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah. Masih ada orang yang melarang kita untuk menggunakan jimat. Ya, dan seterusnya. Kita harus bersyukur dengan orang seperti ini karena, ya, orang seperti inilah orang-orang yang, ya, memberikan perlindungan, memberikan keselamatan kepada umat dengan ingkar mungkar mereka. Ya, boleh jadi mungkin Allah akan timpakan bencana, musibah di tengah-tengah kita, tapi karena masih ada orang yang ingkar mungkar, Allah menahan. Ya, Allah menahan bencana itu, ya, musibah itu. Baik. Jadi kebaikan standarnya adalah Quran dan Sunnah. Ya. Baik. Jadi orang yang ragu adalah orang yang berkata apabila malaikat mungkar dan nakir bertanya kepadanya, ya man rabbuka wa ma dinuka wa manil ladzi ursila atau bu'itsa ilaika, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka apa kata dia? La adri, ha la adri. Dia hanya ha la adri. Saya tidak tahu. Ya.
Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengarkan orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakan itu. Ya, mengatakan hal tersebut. Jadi dunia ini dia cuma ikut-ikutan. Ya, dia cuma ikut-ikutan, tidak mengamalkan agama ini dengan ilmu. Ya. Sehingga ketika dia di akhirat dikubur ditanya, dia tidak tahu hakikatnya, dia tidak tahu, dia amalkan. Dia amalkan, dia kerjakan, tapi hakikatnya dia tidak tahu, dia tidak faham, cuma ikut-ikutan saja. Orang melakukan ini dia ikut, orang ucapkan ini dia ikut. Ya. Makanya dia jujur dengan sejujur-jujurnya di hadapan malaikat ini, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Saya mendengarkan orang-orang mengatakan seperti ini, maka saya juga mengatakan hal itu. Ya. Maka ini zaman dimuliakan oleh Allah, perlunya kita memahami agama ini. Kita amalkan agama ini bukan hanya ikut sama orang. Ya, kita mengatakan Rabbunallah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak melakukan kesyirikan dan yang lainnya. Itu karena kita faham, tahu. Ya, Allah perintahkan hal itu. Allah melarang dari syirik. Allah melarang kita dari riba. Allah perintahkan kita salat. Allah perintahkan kita puasa. Dia faham, tahu bahwa itu ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis. Ya, tidak harus kita faham itu dalil zaman dimuliakan oleh Allah. Ini harus kita faham. Yang penting yang kita tahu adalah pemahamannya dan kita tahu itu ada dalilnya. Ya, oh ini ada dalilnya. Paling tidak kita tahu dalilnya, ada dalilnya dan sahih hadisnya. Ya, menghafalnya itu tidak wajib. Tidak wajib kita menghafal dalil. Ya, tapi paling tidak kita faham dalil itu dan kita tahu ya ada dalilnya dan kita faham dalilnya itu. Itu yang penting. Ya, karena itulah yang menjadi bekal kita untuk mengamalkan. Ya, jadi ada orang yang faham. Ya, dia faham tapi tidak hafal dalilnya. Dia cuma tahu ada dalilnya, dia tidak hafal tapi dia faham dalil itu. Ya. Ada orang yang hafal tapi dia tidak faham. Ya, ada yang hafal dia tapi dia tidak faham. Maka ini masih mending sebenarnya. Ya. Karena kalau dia sampaikan mungkin yang mendengarnya lebih faham dari dia. Ya, mungkin lebih faham dari dia. Makanya Nabi mengatakan farubba muballigh au amin, farubba muballigh au amin. Ya, ya, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya itu lebih faham daripada orang yang ya memberitahukannya. Jadi mungkin saya menyampaikan hadis yang saya pahami cuma sampai di sini, tapi antum bisa memahami lebih luas, ya lebih banyak lagi dari apa yang sama saya pahami. Maka itu maksudnya. Jadi ada orang yang tidak faham dalilnya tapi dia tidak hafal dalilnya tapi dia faham dengan sangat baik ya makna dalil itu. Ada orang yang hafal tapi dia tidak faham. Tayyib. Intinya ini zaman dimuliakan oleh kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, kita amalkan agama ini karena kita faham ini ada dalilnya. Ya, ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan karena kita ikut ya, oh si fulan melakukan, oh ustaz anu melakukan ini, ustaz fulan melakukan ini, lalu kita ikut-ikut ya, ternyata ya ustaz fulan yang lakukan itu dia juga tidak tahu dalilnya ya. Nah itu kan masalah, kan tidak semua ustaz tahu dalil ya, bahkan ulama tidak semua ulama faham dalil. Ada ulama yang menetapkan fatwa ya berdasarkan ijtihad ya karena dia tidak faham ilmunya, tidak tahu ilmunya. Tapi bagi orang yang tahu ilmunya, dia wajib berijtihad berdasarkan ilmu itu, hadis itu, dalil yang sampai kepadanya. Ya, makanya ada kaidah yang mengatakan, ya man alima hujjah ala man la ya'lam. Orang yang tahu dalil itu hujjah bagi yang tidak mengetahui. Maka ketika sudah sampai dalil, jangan kita berkeras untuk tetap mengikuti Syekh fulan ya, yang nyata-nyata dia bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, kita hanya ambil pendapatnya, oh saya enggak, ini tetap saya pendapatnya syekh ini ya, lalu dia mengingkari dalil itu ya, mengingkari dalil yang disampaikan, yang diangkat, yang dijadikan hujjah oleh ulama yang bertentangan dengan syekhnya atau gurunya itu. Tidak, kita ikuti dalil, yang kita ikuti dalil, yang kita bukan ulama. Jadi saya ingatkan kembali, ulama itu zaman dimuliakan oleh Allah, tugasnya hanya menunjukkan dalil kepada kita ya, hanya menunjukkan dalil ya,
Seperti misalnya kita mau bertanya kepada seorang, ya di mana jalan ke Makassar? Ya, maka tempat kita bertanya ulama. Ya, orang yang tahu jalan ke matanya, ya oh terus. Nanti di sana kau lihat selamat datang Makassar, oh sudah sampai itu, masuk di dalam. Ya, kalau kita ikuti, kalau disampaikan dalil, ya, yang dia sampaikan dalil. Nah, salah juga kalau tempat kita bertanya di mana Makassar, orang yang tidak tahu Makassar. Nah, itu masalah juga. Akhirnya dia tunjukkan kita, ya, jalan menuju ke Mamuju. Karena dia tidak tahu Makassar, ya ternyata Makassar ke sana. Ya, dan dia juga tidak mau dikatakan tidak tahu. Gengsi dong. Masa saya tidak tahu? Oh, jalan kita terus nak. Oh, terus. Ya, Pekabata terus saya sana. Nanti ada sana selamat datang Makassar, ya. Kau dapat masuk ya. Ternyata tidak dapat. Ya, yang ada selamat datang Majene, ya, selamat datang Mamuju, ya, dan seterusnya. Tidak sampai ke Makassar. Karena apa? Karena ya salah tempatnya bertanya. Ya, maka bertanya juga harus kepada ulama, orang yang faham. Ya, orang yang paham. Jangan yang aswaja, asal jawab saja. Ya, kan harus seperti itu. Baik. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.